gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini misalnya uang tidak bisa membeli cinta. Waktu saya ngadakan seminar begini, saya pernah punya pengalaman yang menarik. Ada satu orang nyeletuk, itu salah Pak. Pada waktu saya ngomong, uang tidak bisa membeli cinta, ada yang nyeletuk. Anda rubah gimana? Betul Pak, itu salah. Orang tidak bisa membeli cinta itu mungkin karena dia tidak tahu tempatnya aja Pak. Nah lo, ya bisa jadi gitu ya. Karena tidak tahu tempatnya jadi tidak bisa beli cinta. Kemudian kita juga bisa ngomong, betul, kata uang tidak bisa membeli cinta. Tapi cinta saya akan jauh lebih indah bila uang saya banyak. Saya bisa minum kopi, bayar $30. Satu kopi, satu cangkir $30 gitu ya. Di Paris sana gitu ya, di bawah menara Eiffel waktu itu minum, misalnya gitu. Pulang mampir ke Singapura cuma numpang kencing. Karena sudah biasa jadi bosan di Singapura cuma numpang kencing, curut, balik lagi ke Indonesia misalnya begitu. Nah ini terjadi, betul sekali. Walaupun kadang kita uang tidak bisa untuk membeli cinta karena ada orang yang punya keyakinan salah tentang uang yang tidak mau kita dekatin. Tapi jelas bahwa kalau uang kita banyak, cinta kita jauh lebih indah, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak, lebih mengesankan, punya memori yang lebih dalam. Seperti sekarang saya baru punya proyek gitu ya, 1000 Keys to Remember. Wow, misalnya, apa itu 1000 Keys to Remember? Saya perciuman di atas menara Eiffel, saya foto. Saya perciuman di Kensington Palace di London sana, saya foto. Di atas London's Eye, saya foto. Di Guilin gitu ya, di dalam guanya yang begitu indahnya saya foto. Di Jepang gitu ya, kemudian di Disneyland, di Disney World gitu ya. Terus kemudian juga di Universal Studio. Nah banyak sekali, 1000 Keys to Remember gitu ya. Jadi kita dengan uang yang banyak, cinta kita akan jauh lebih indah. Nah, misalnya, berikutnya, karena uang orang malah putus saudara. Yang benar adalah, itu dulu, sekarang saya punya keyakinan. Karena kurang uang, orang jadi rebutan, warisan jadi putus saudara. Contohnya, bila kita sekarang punya warisan 100 juta, tapi kita sendiri sudah punya harta 100 miliar, lah untuk apa rebutan warisan? Ya sudahlah, serahkan untuk adik saya boleh, untuk kakak saya boleh. Anda sudah punya 100 miliar begitu ya. Warisannya cuma 100 juta. Tidak perlu rebutan. Karena kurang uang, makanya orang rebutan warisan. Betul? Nah, kita rubah semua. Uang tidak menyelesaikan masalah. Betul, apalagi kalau tidak punya uang sama sekali. Betul sekali, orang yang kaya juga tetap punya masalah. Tapi dengan uang yang banyak, kita bisa menghadapi masalah dengan gaya yang tersendiri. Oh yes, gitu ya. Nah misalnya, cari uang itu sulit. Bagi yang tidak tahu caranya, Anda harus selalu ngomong, itu dulu. Kalau sekarang saya belajar, cari caranya, cari uang itu adalah mudah. Yakin, gitu ya. Kemudian, hemat pangkal kaya. Betul. Apakah selama ini Anda capek dikejar-kejar bunga KPR? Beralihlah di KPR Syariah. Tanpa bunga, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking. Klik sekarang, cemerlangland.com. Hemat di hal yang tepatlah yang membuat kita kaya. Hemat pangkal kaya adalah ilmu yang paling lama untuk menjadi kaya. Saya setuju untuk hemat, tapi saya akan terus berinvestasi dan belajar bagaimana kaya dengan cara yang lebih cepat. Nah ini, kalau Anda punya keyakinan seperti ini, Anda akan sukses adanya. Kemudian di sini, orang kaya itu pelit. Itu orang lain, kita harus selalu ngomong gitu. Itu orang lain. Kalau saya semakin kaya, saya akan semakin sosial. Bahkan orang-orang yang paling sosial di dunia adalah orang-orang yang paling kaya. Bagaimana orang bisa sosial kalau dia tidak cukup kaya? Bill Gates nyumbang untuk AIDS 1 miliar US dollar. Yang terakhir saya dengar 34 miliar US dollar dia sumbangkan. Warren Buffett, orang yang paling kaya nomor 2 di dunia, lebih parah lagi, 37 miliar US dollar dia sumbangkan gitu aja. Nah ini yang menarik gitu ya. Orang dengan kaya dia semakin bisa jauh lebih sosial dibanding orang yang tidak kaya. Orang kaya itu jahat, itu orang lain, kita harus tulis begitu. Saya akan menjadi orang kaya yang baik kok. Orang kaya hidupnya tidak bahagia, itu orang kaya yang goblok. Nah kita harus sempurna kalimatnya gitu ya. Banyak kok orang yang kaya dan bahagia. Dan sejelek-jeleknya, lebih baik saya kaya tidak bahagia daripada miskin tidak bahagia. Karena yang miskin kan banyak yang lebih tidak bahagia gitu ya. Mau ngapain susah, mau makan aja susah, bagaimana bisa bahagia? Oke, saya tidak mungkin bisa kaya. Itu dulu, sekarang saya yakin saya pasti bisa kaya. Jadi kita mulai seperti itu. Untuk usaha besar pasti butuh modal besar. Itu bohong, langsung kita tulis seperti itu. Buktinya, saya melihat dan menyaksikan, saya mendengar banyak cerita orang dengan modal nol atau bahkan minus bisa mempunyai usaha yang besar. Untuk punya usaha yang besar, saya hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Sekali lagi, hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain, maka Anda akan bisa jadi kaya. Nah sekarang, Anda sudah mulai merubah keyakinan-keyakinannya, sekarang mulai masuk tahap deklarasi. Caranya bagaimana?
Sekarang semua para pendengar silakan berdiri. Anda please tolong berdiri, rubah gerakan Anda, berdiri dulu. Semua berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Anda lakukan satu persatu, saya beri contoh 1, 2, dan kemudian Anda lakukan sisanya Anda sendiri. Tahap 1 yang namanya deklarasi. Oke, sekarang semua berdiri, pegang tangan kanan Anda di hati Anda dan tangan kiri di atas tangan kanan Anda memegang di dada Anda. Anda katakan, mulai hari ini saya tahu orang kaya punya keyakinan bahwa cari uang itu mudah bagi yang tahu caranya. Bahwa orang kaya adalah orang yang bisa sosial jauh lebih banyak. Bahwa saya harus bekerja cerdas, bukan hanya keras, tapi cerdas terlebih dahulu, baru keras, maka saya akan jadi kaya. Saya tahu bukan uang akar dari segala kejahatan, melainkan tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan saya punya keyakinan untuk menjadi kaya, dan saya maka pasti jadi kaya, dan uang akan mengejar kita dengan mudah. Oke, setelah itu, mari kita tempel tangan dua-dua di kepala kita katakan, ini adalah pemikiran triliuner kita. Sekali lagi, tempel tangan Anda di dahi, tangan dua-dua di dahi, katakan, ini adalah pemikiran triliuner saya. Ini adalah pemikiran triliuner saya. Nah, setiap ada keyakinan yang negatif atau pengalaman yang traumatik, itu dulu mulai hari saya akan melakukan ini. Itu dulu mulai hari saya akan melakukan ini. Itu dulu, bisnis adalah berisiko. Mulai hari saya tahu bahwa bisnis tidak berisiko kalau kita belajar caranya. Atau kita mulai tanpa modal, dan saya sudah mulai belajar bagaimana mulai bisnis tanpa modal dan melakukan aset alokasi sehingga saya persis tahu bahwa risikonya pun bisa saya terima dan saya manage, dan saya akan tetap take action. Itu Anda pegang tangannya di hati, kemudian Anda pegang tangannya di dahi, tangan kanan tempel dahi, tangan kedua-duanya tempel di dahi, Anda ngomong, ini adalah pemikiran triliuner saya. Nah, dengan demikian Anda sudah deklarasi, lengkap sudah. Anda sudah mulai tahu, waspada bahwa ada hal-hal yang negatif yang bisa merubah masa depan Anda tanpa Anda tahu. Yang kedua, Anda sudah mulai understanding resikonya seperti apa. Kemudian yang ketiga, Anda mulai disassociate. Itu dulu, mulai hari ini misalnya adalah seperti ini. Yang keempat, Anda deklarasi dengan cara seperti yang saya. Hidup adalah pilihan. Punya rumah tapi hidup tidak bahagia. Tidak punya rumah tapi hidup bahagia. Pilihan ada di tangan Anda. Jika ingin punya rumah dan hidup pun tetap bahagia, klik sekarang cemerlangland.com. Ya, ceritakan seperti ini, sudah mulai bulat perasaan Anda. Setiap Anda punya keyakinan negatif, ngomong, itu dulu, mulai hari ini saya begini. Uang adalah susah, itu dulu, mulai hari ini uang adalah mudah, karena saya membuat gunung nilai tambah, sehingga uang mengalir ke danau saya.